Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tabik pun. Iya, yang saya hormati buat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati buat Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih sudah bersedia ya pengimbasan tentang mewujudkan budaya positif dengan saya sendiri Ice Uspitasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pringsewu. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya-budaya positif. Nah, budaya positif itu mempunyai nilai yang sangat bagus ya Bu ya, yang sangat baik untuk merubah karakter anak didik kita supaya menjadi lebih baik lagi. Ya, dengan adanya budaya positif kita tanamkan kepada murid kita, dia akan berubah yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Untuk slide selanjutnya, Ibu. Ya. Terus, Bu. Nah, di budaya positif ini adalah kita dengan mempelajari dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara tentang kegiatan di kelas sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu mewujudkan pendidikan yang membebaskan murid serta menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kegiatan yang menunjukkan spiritual, moral, demokrasi sesuai emosi untuk mengembangkan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Nah, contohnya gini Bu, untuk lingkungan belajar untuk peserta didik kita untuk berhamba pada murid itu contohnya gini, guru itu bisa mengayomi peserta didiknya atau muridnya. Kita bisa mengayomi, kita bisa menuntun murid kita ya untuk mencapai tujuan atau impian mereka. Kita bisa mendekati murid dengan kita bisa tahu karakter mereka itu seperti apa ya, karena kalau murid kita itu karakter kan sangat berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang daya tangkapnya lambat, ada yang daya tangkapnya sedang ya. Jadi yang perlu kita dekati itu murid-murid yang daya tangkapnya itu lambat. Kita dekati apa sih kekurangan dia ya, kita bisa jadi tahu. Nah, kalau di kelas saya contohnya itu mendekati murid itu sistem jingleng Bu. Sistem jingleng itu anak yang emang lemah dalam pembelajaran duduknya di depan saya. Jadi duduknya di depan saya, terus saya tuntun anak itu karena dia lemah dalam pembelajaran, berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya itu kan daya tangkapnya cepat selesai, mengerjakan dikasih tugas cepat selesai, ini selesai. Nah dia ketinggalan terus. Kalau dia duduknya di belakang, paling-paling dapat nomor 1. Kawannya sudah selesai, masih nomor 1 aja. Jadi gimana ya caranya? Dari situ saya berpikir, bagaimana caranya supaya peserta didik saya itu bisa selesai dengan kawan-kawannya, bisa tidak ketinggalan dengan kawan-kawannya. Nah, saya suruh duduk di depan saya, terus saya kasih gimana? Kok nggak selesai? Nggak taunya dia itu kalau nulis 1 dia mainan. Padahal dia bacanya itu pinter, bacanya itu juga sudah pinter. Tapi dia itu kalau nulis 1 bait selesai, dia ngobrol sama kawannya. Setelah saya jingleng di depan saya, ya duduknya di depan saya, alhamdulillah, terus dia lancar, selesai bareng kawannya. Jadi kalau mau nengok ke belakang, ada apa di belakang? Iya Bu, nulis ya, kamu kan anak pinter, kamu anak hebat. Ayo, biar sama kawan-kawannya itu tidak ketinggalan. Nah,
Jadi intinya kita sebagai guru itu harus teliti, ya, harus tahu karakter anak itu per individu, ya, satu persatu karakter anak itu seperti apa. Kita harus bisa mengayomi anak kita harus bisa menuntun anak kita. Jadi dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu adalah mengikuti perkembangan zaman, ya. Kita harus bisa menuntun anak. Ibaratnya sekarang itu murid itu bukan guru bukan anak berhamba dengan guru, tapi sekarang guru berhamba dengan murid, ya. Guru berhamba dengan murid, bukan anak berhamba dengan murid. Kalau dulu gini, kalau saya egois ya, sama murid saya gini, kamu harus pintar ini, kamu harus pintar ini, kamu mengerjakan ini harus selesai, harus dapat nilai bagus. Sekarang tidak bisa, ya. Itu namanya ego yang sangat tinggi. Itu dalam diri saya. Karena saya juga masih banyak kekurangan, Bu, ya. Masih banyak pembelajaran ilmu yang harus saya terapkan kepada murid, ya. Makanya saya berkolaborasi dengan kawan, dengan rekan sejawat, dengan kekurangan saya. Inilah saya. Nah, dengan ikut CGP saya jadi tahu, ya. Saya jadi tahu kalau saya dalam pembelajaran itu masih banyak kekurangannya, ya. Belum sempurna, masih jauh. Untuk sempurna itu masih jauh, gitu loh. Jadi saya tahu, oh di CGP kayak gini ya. Dulu saya mau ikut CGP sangat ragu, apa saya bisa yang lebih baik lagi, menjadi bagus lagi dalam pembelajarannya, ya. Nah, nanti setelah kita terapkan ke anak-anak untuk karakter yang lebih bagus lagi dan menjadi lebih baik lagi, jadilah kue yang sudah jadi. Muridnya itu adalah sebagai kuenya, gitu. Kalau gurunya adonannya enak, nanti kuenya dimakan enak, ya. Tapi kalau gurunya ngasih adonan kepada anaknya itu asal-asalan, contoh, buka halaman sekian, kerjakan. Kalau enggak, buka halaman sekian, dirangkum saja. Terus guru tidak menjelaskan, guru tidak menuntun anak, ya. Adonannya tidak jadi, Bu. Hanya mereka bisanya merangkum, terus suruh ngerjakan halaman sekian. Kita tidak menjelaskan, kita tidak menuntun anak. Adonannya nanti kuenya itu rasanya tidak enak, ya. Kuenya rasanya tidak enak, rasanya hambar. Karena apa? Tujuan mereka itu tidak tersampaikan untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi. Makanya saya berpedoman dengan sekolah sebagai wadah, guru sebagai adonannya, muridnya karakternya yang bagus itu kue yang menjadi kuenya. Nah, perilaku anak perlu dituntun guru guna menciptakan generasi yang maju. Nah, ini tugas kita, menuntun mereka untuk menjadi yang lebih maju lagi, ya, supaya menjadi karakternya lebih bagus lagi. Kita menuntun anak. Dan contohnya gini, anak-anak mempunyai bakat yang lebih, ya, kita harus menyalurkannya. Karena bakat anak itu berbeda-beda, Bu, ya. Ada yang bakatnya seni, di bidang seni, kita salurkan. Ada yang bakatnya di bidang anyaman, kita salurkan. Ada yang bakatnya di bidang olahraga, kita salurkan. Ada yang bakatnya di pembelajaran matematika atau IPA, kita tuntun mereka, ya. Jadi kita harus tahu karakter anakku itu, terus bakatnya anakku itu di mana. Kalau guru sudah tidak teliti, ya, sudah tidak tahu karakter anaknya, terus anak kita itu mau jadi apa, gitu loh. Jadi sebagai guru kita ya harus tahu lah untuk karakter anak. Nah, kita ini contoh di SD kita ya Ibu Bapak semua, kita kan sudah ada ekskulnya ya. Ekskulnya alhamdulillah berjalan walaupun belum sempurna banget. Kita belajarlah untuk bakat anak-anak kita, kita kembangkan anak-anak kita, ya, menjadi lebih karakter yang lebih bagus lagi. Terus salurkan bakat anak-anak kita
supaya tersampaikan, supaya impian mereka itu tersampaikan. Impian mereka ini menjadi apa sih? Oh, impian anak itu ingin menjadi pelukis. Anak itu kayaknya pas ini di bidang dalam melukis, gambarannya ini bagus. Ayo kita tuntun dia, kita ajari dia. Nanti kalau pas ada lomba di kecamatan atau di mana, kita ikut sertakan. Syukur-syukur menang. Tapi walaupun tidak menang, kita sudah melatih anak untuk percaya diri, untuk berani maju. Anak yang sudah berani maju itu aja sama aja anak yang sudah hebat, berani maju. Ya, berani dulu aja. Masalah kalah menang nanti dulu. Yang penting berani maju. Kita tuntun mereka. Nah, jadi ada bekasnya. Bekas gini contohnya. Dia nanti kalau sewaktu di jenjang di SMP, sampai di SMP dia teringat, oh saya mempunyai keterampilan melukis. Nah, bakat saya akan nanti saya terapkan lagi lah ini nanti di bidang melukis. Saya mau ikut lomba ini nanti di SMP. Ya. Setelah anak itu nanti di SMP, dia ingin maju lagi. Ya, memperbaiki lagi dia. Aku mau ikutlah. Dulu aku di SD pernah ikut lomba itu. Aku diajarin sama ibu, contoh, sama ibu Umi, gitu ya. Jadi namanya gurunya itu membekas dalam hati mereka. Ya. Nama hati gurunya itu membekas. Membekas apa? Dalam kebaikan, dalam motivasi mereka. Ya, paham ya Bapak Ibu semuanya? Mungkin di kelas kita sudahlah ya ditanamkan seperti ini, karena insya Allah untuk SD 1 kita bareng-bareng untuk menanamkan karakter yang lebih baik lagi. Nah, anak mempunyai karakter yang unik dan berbeda. Hargai setiap karakter anak. Nah, anak itu memang unik ya Bu ya, sangat unik, sangat lucu. Ya, kadang saya kalau di kelas itu bisa ketawa sendiri dengan tingkah laku mereka yang lari-lari, kadang suruh belajar malah lari ke sana, lari ke sini. Itu anak-anak yang kreatif. Tapi jangan dibilangin Bu, kamu duduk. Itu jangan. Nanti malah dia tambah gini, benci sama gurunya. Ih, guru itu kok galak banget sih. Anak ganteng, sini duduk. Kamu anak pintar, jangan lari-lari dulu dong, selesai tugas kamu. Gitu aja, ya. Dengan pelan-pelan, apalagi kalau di kelas bawah itu ya Bu ya, luar biasa, gurunya harus sabar, ya, legowo, ya Bu ya, harus lebih sabar, harus legowo. Namanya kita momong anak ya. Selanjutnya, nah di sini ada konsep inti budaya positif. Di sini ada paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma pembelajaran. Nah di situ pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidikan untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, sekarang gini Bu, sebelum kita masuk kelas dalam pembelajaran untuk menerapkan pembelajaran yang kita mau terapkan kepada peserta didik kita, kita merancang dulu. Apa sih pembelajaran yang kita mau kasih kepada anak didik kita, ya? Untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kita rancang dulu. Bisa juga kita berkolaborasi dengan rekan sejawat. Contoh kalau kelas bawah dengan kelas 1, 2, 3. Ayo kita berkolaborasi dengan kelas atas juga 4, 5, 6. Kita berkolaborasi. Bagaimana ya? Contohnya tanya sama kawannya, gimana ya cara pembelajaran saya kok kurang mantap menurut hati saya ini ya. Kayaknya ada masalah loh dengan pembelajaran saya ini. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut itu bagaimana untuk mencapai tujuannya?
kita berkolaborasi Ibu dengan kawan-kawan kita, dengan rekan sejawat kita. Jangan diem aja. Udahlah biarin aja lah, seperti ini aja lah, nanti pasti berhasil. Tapi kayaknya nggak bisa. Namanya dalam dunia pendidikan, kita keyakinan kelas, segitiga restitusi. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma pembelajaran. Nah di situ pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidikan untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, sekarang gini Bu, sebelum kita masuk kelas dalam pembelajaran untuk menerapkan pembelajaran yang kita mau terapkan kepada peserta didik kita, kita merancang dulu apa sih pembelajaran yang kita mau kasih kepada anak didik kita, ya, untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kita rancang dulu. Bisa juga kita berkolaborasi dengan rekan sejawat. Contoh kalau kelas bawah dengan kelas 1, 2, 3, ayo kita berkolaborasi dengan kelas atas juga 4, 5, 6, kita berkolaborasi. Bagaimana ya? Contohnya tanya sama kawannya, gimana ya cara pembelajaran saya kok kurang mantap menurut hati saya ini ya. Kayaknya ada masalah loh dengan pembelajaran saya ini. Nah, untuk menanggulangi masalah tersebut itu bagaimana untuk mencapai tujuannya? Kita berkolaborasi Ibu dengan kawan-kawan kita, dengan rekan sejawat kita. Jangan diem aja. Udahlah biarin aja lah, seperti ini aja lah, nanti pasti berhasil. Grup, jadi kita bisa ngasih tahu ke grup, Assalamualaikum anak-anak, ibu yang hebat, bagaimana dengan tugasnya, apa sudah dikerjakan? Jangan lupa ya dikerjakan, besok dikumpul. Nah dari grup itu nanti kan wali murid itu lihat, oh kamu ada PR ya nak. Kadang pasti ada anak juga yang lupa, ya, karena apa? Karena dalam kalau di sekolah sama di rumah itu berbeda Bu. Kalau di sekolah diingatkan gurunya terus ya, tapi kalau di rumah kadang ibunya, orang tuanya itu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing di rumah. Ada yang punya anak kecil, ya, ada yang ibunya bekerja, ya, ada yang bapaknya juga bekerja dengan sibuk kegiatannya masing-masing. Anaknya sampai ora kecekel, eneng PR ora didelok, boro-boro tasnya dibuka, sing penting disangoni, diwareki, wis kono mangkat sekolah. Kebanyakan seperti itu, ya. Jadi kita sebagai guru itu harus teliti kepada anak didik kita. Kita pantau dari jauh. Kalau emang belum anak itu belum mengerjakan PR, kita nanti setelah istirahat, kita panggil ke depan, kasih tahu kenapa nak. Tapi jangan ada kawannya, karena kalau ada kawannya bilang, hei kamu tidak mengerjakan PR, kenapa? Kamu hukum saya di depan sini, maju. Anak itu langsung minder. Besoknya lagi, tadi kok nggak ngerjain PR, kenapa coba? Ini Bu, aku bangunnya kesiangan, ibuku nggak bangunin aku. Oh gitu. Bisa nggak kalau besoknya bangunnya nggak kesiangan? Kira-kira bisa nggak, coba kamu berpikir? Bisa nggak ya Bu ya? Ya coba, kalau bisa caranya bagaimana, coba Ibu kasih tahu. Ini hadiah buat Ibu ya. Oh iya Bu, ini nanti ibuku tak suruh bangunin. Pasti dia begitu. Dia nggak ada rasa dendam sama kita, ya. Tapi kalau kita sudah menunjuk, kita kadang jadi guru langsung menunjuk ini, hai kamu. Ini sama aja kita membuli anak tapi tidak terasa, ya. Kita membuli anak tidak terasa. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati, ya, hati-hati dalam mendidik anak kita. Nah, selanjutnya Ibu. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia.
Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kita ini harus memotivasi. Nah, contohnya bagaimana Bu? Kalau memotivasi anak itu seperti apa? Coba Bu. Ini sama-sama CGP ya, angkatan 10 bagaimana? Kayaknya kita sudah berkolaborasi ya di Zoom ya Bu ya. Coba jelaskan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, memotivasi perilaku manusia itu kita sebagai guru itu harus menjadi tauladan dulu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah menjadi tauladan, berperilaku yang baik, baik itu tutur kata, perilaku, atau sikap kita terhadap orang lain, mungkin nanti anak kita bakal mengikuti kita seperti itu. Dan motivasi itu juga pertama dari diri kita dulu, baru kita mengajarkan kepada anak. Seperti itu Bu, terima kasih. Iya, sangat bagus sekali, luar biasa ya. Benar Bu, jadi diri kita dulu ya, diri kita dulu supaya kita tunjukkan semangat kita dalam pembelajaran kita. Kalau gurunya sudah semangat, anaknya pasti ikut semangat ya Bu ya, anaknya luar biasa pasti ikut semangat. Karena saya pernah Bu, saya memberikan pembelajaran di kelas itu tentang ilmu matematika gasing. Kalau gurunya semangat, gurunya energik, mereka energik juga ya. Jadi dalam pembelajaran itu kita ada gamenya ya, ada gamenya, terus ada permainannya. Jadi nggak hanya vakum kerjakan halaman sekian ini. Jadi kayaknya nggak ada untuk semangat belajarnya anak itu nanti berkurang. Gurunya aja nggak energik, gurunya vakum. Jadi energik dulu gurunya, buat contoh murid-muridnya sangat setuju ya Bu ya. Jadi guru itu harus energik dulu untuk contoh peserta didik kita. Kalau gurunya sudah energik, muridnya pasti lebih energik lagi ya. Selanjutnya Ibu. Nah, di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa di sini ya. Ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, kadang kita di kelas ada anak yang kebutuhannya hidupnya kurang terpenuhi ya. Kadang ada yang anak tidak sarapan. Karena apa? Kita nggak tahu apa itu emang anaknya lupa atau emang di rumah itu tidak ada makanan yang harus dimakan. Karena kan untuk kehidupan manusia itu berbeda-beda ya Bu ya, dalam ekonomi. Kadang yang ada ekonominya lemah ya. Kalau ekonominya lemah, anak itu ditanyain, kamu sudah sarapan belum? Kok kamu lemes di pojokan? Waktunya istirahat juga nggak istirahat. Kita harus teliti kebutuhannya dia terpenuhi tidak murid kita itu. Nanti dia bilang, oh belum sarapan Bu. Kenapa? Ibuku nggak masak. Oh, mungkin kita berpikir gini ya, ini ibunya malesan paling ya, nggak peduli sama anak. Nah terus kamu nggak istirahat, kenapa? Nggak sanggup Bu. Jadi kita harus tahu, oh anak ini belum sarapan, beliinlah nasi uduk, nasi apa kasih duit, kata 2.000 dia udah seneng banget ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana? Kita cari tahu itu anaknya siapa sih. Lihat faktor ekonominya di rumah itu seperti apa. Nggak taunya di rumahnya itu Ibu ya, dia itu nggak diurus, jadi bangun sendiri ya. Sarapan nggak pernah dikasih sarapan, sangu nggak pernah dikasih sangu. Terus anaknya itu jarang berangkat sekolah. Jadi ibunya gini, sekolah
los ora los, gak peduli sama sekali. Terus saya tanya sama kakaknya kan ada juga di sekolah ini. Gimana nak, kok adikmu seperti itu sih, bajunya aja kok kumel banget, nggak pernah digosok. Apa ibumu ini? Oh, ibuku ini bu punya anak kecil, kan ibuku nikah lagi. Jadi saya itu bapaknya bapak tiri. Nah itu kan faktor-faktor ya, faktor-faktor yang bikin anak itu tidak terurus. Karena ibunya punya anak kecil, juga faktor ekonominya juga itu lemah saya lihat. Untuk makan aja sehari-hari aja susah. Karena ibunya punya anak kecil, juga faktor ekonominya juga itu lemah saya lihat. Untuk makan aja sehari-hari aja susah. Jadi kita jangan sampai sama anak itu, kamu itu udah nggak pernah berangkat ini, jangan dilihat dulu. Di belakangnya itu faktornya seperti apa? Apa dia ada sesuatu? Kita harus teliti. Untuk berpakaian pun pakaiannya kusut, tempat tinggalnya pun masih ngontrak. Jadi kan itu larinya ke faktor ekonomi. Rumah masih ngontrak, buat makan susah, anaknya banyak, bapaknya tiri lagi. Bapaknya kerjanya serabutan. Nah, kita harus teliti pada anak itu. Kita kasih semangat. Ya, kamu berangkat. Kelebihannya seperti apa? Kita harus sayangi semuanya, Ibu. Jangan pilih-pilih dalam satu kelas itu. Karena kan mereka itu berbeda-beda, ada yang bodoh, ada yang pinter. Tapi kalau menurut saya itu anak itu nggak ada yang bodoh, semuanya pinter, cuma kelebihannya itu masing-masing. Ya Bu ya. Itu sebagai contoh aja. Saya juga kurang sempurnanya, masih kurang Bu, masih dalam pembelajaran. Ya ilmunya inilah dari CGP ini saya bisa tahu, oh iya ya, cara menerapkan anak didik seperti ini. Luar biasa kalau emang di CGP itu ya ilmunya yang kita terapkan kepada kawan kita, rekan sejawat kita, sama peserta didik itu emang luar biasa. Nah, untuk selanjutnya, penguasaan menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Nah, ini penguasaan. Kita harus menguasai semuanya. Nggak itu di lingkungan kelas kita, di lingkungan sekolah kita, bisa menguasai menjadi guru yang profesional. Contohnya gini Bu, kita di rumah mempunyai beban yang sangat berat, mempunyai masalah dengan suami, dengan anak itu yang sangat berat, ya, belum ada solusinya. Sampai sekolah kita marah-marah, imbasnya ke anak. Itu berarti kita belum bisa menjadi pemimpin dalam, bisa tahu, oh iya ya, cara menerapkan anak didik seperti ini. Luar biasa kalau emang di CGP itu ya ilmunya yang kita terapkan kepada kawan kita, rekan sejawat kita, sama peserta didik itu emang luar biasa. Nah, untuk selanjutnya, penguasaan menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Nah, ini penguasaan. Kita harus menguasai semuanya. Nggak itu di lingkungan kelas kita, di lingkungan sekolah kita, bisa menguasai menjadi guru yang profesional. Contohnya gini Bu, kita di rumah mempunyai beban yang sangat berat, mempunyai masalah dengan suami, dengan anak itu yang sangat berat, ya, belum ada solusinya. Sampai sekolah kita marah-marah, imbasnya ke anak. Itu berarti kita belum bisa menjadi pemimpin dalam. Nah, kita masuk kelas. Kamu ini karena pikiran kita itu dari rumah itu udah ada unek-unek. Nah, di kelas marah-marah sama peserta didiknya. Itu nggak pas, ya. Jadi kita harus profesional. Di rumah ada masalah seperti apapun, di sekolahnya ketawa, senyum, menyapa, ya. Budaya positifnya keluarkan lagi. Walaupun di hati kita itu penuh dengan masalah, tapi sampai ke sekolahan kita senyum, ketawa. Hai, apa kabar anakku sayang, anakku ganteng? Apa kabar semuanya? Baik Ibu, udah sarapan belum? Ya, seperti itu. Jadi kalau emang di rumah ya letakkan di rumah, ya, jangan dibawa ke sekolah. Itu nggak pas. Itu yang
seorang pemimpin yang sudah berprofesional, ya. Kita belajar ayo bareng-bareng. Saya juga belum bisa berprofesional ya Bu ya. Kadang saya kalau melihat murid aja suruh maju aja, kayak kemarin upacara. Upacara kemarin kan karena mungkin kemarin libur ya, nggak upacara, anak ujian itu. Jadi Bu Sulis aja sebagai pembina upacara, saya sebagai pemimpinnya. Jadi saya ketawa sendiri. Anak suruh maju gak ada yang mau, Ibu. Kamu jadi pemimpin, gak mau. Dari kelas ini gak mau semuanya. Saya saking mangkelnya, saking marahnya. Oh berarti saya dalam pembelajaran saya gagal ini. Ya gak? Gagal gak Bu? Gurunya gagal. Karena apa? Anak disuruh udah gak mau, gak berani maju. Berarti cara mendidik anak didik kita untuk maju itu udah gagal. Rasa percaya diri anak itu tidak ada. Berarti gurunya yang gagal kan? Jadi saya merasa gagal. Ya udah, saya hitung sampai 3 kali. Kalau tidak ada yang maju, Bu guru yang menjadi pemimpin. Jadi saya jadi pemimpin. Ya Bu Sulis. Bu Sulis sambil senyum-senyum. Jadi pembinanya Bu Sulis, pemimpinnya saya. Saya inilah mencontohkan kepada anak didik saya. Ini loh kamu harus berani. Apa kamu gak malu kalau gurunya yang di depan? Setelah selesai upacara, saya bilang kepada anak didik saya, Ibu pantas gak di depan jadi pemimpin? Kamu malu gak sama ibu? Malu Bu. Pantas gak? Tidak. Kamu merasa bersalah tidak? Iya. Jadi saya mencontohkan supaya anak itu merasa bersalah. Biar besok lagi tidak diulangi lagi kejadian seperti itu. Saya mencontohkan. Jadi saya di depannya Bu Sulis kalau mau hormat gerak kepada Bu Sulis, saya senyum dulu. Bu Sulis senyum juga, tapi saya nahan ketawa saya. Karena saya demi anak saya itu merubah sikap mereka. Udahlah saya nggak apa-apa. Sementara saya jadi pemimpin dulu, biar untuk contoh anak didik kita. Gitu, seperti itu. Jadi kita harus menjadi pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi anak didik kita, menuntun anak didik kita untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk selanjutnya. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, ada pemantau, ada manajer, ada pembuat merasa bersalah, ada teman. Nah, posisi kontrol. Nah, sekarang coba Bu, Ibu semuanya genggam tangan Ibu seperti ini. Genggam, menggenggam seerat-eratnya. Coba. Kalau saya tanya, yang berhak membuka genggaman Ibu siapa? Iya, Ibu ya. Bukan kawannya. Bukan. Ya. Rahasia Ibu sangat besar di sini. Kok kawannya yang membuka? Kalau kira-kira kawannya yang membuka itu marah tidak? Marah. Karena kita mempunyai komitmen sendiri ya Bu ya. Ya, yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Bukan orang lain yang mengontrol kita. Kamu harus ini tidak bisa. Kita mempunyai komitmen sendiri, ya. Sama aja kita mempunyai komitmen untuk memajukan anak itu seperti apa. Komitmen kita itu mempunyai keinginan yang luar biasa di hati kita itu mengontrol diri kita itu sendiri ada, gitu loh. Bukan orang lain. Kamu harus gini ya, harus gini. Tidak bisa. Ya, yang bisa mengontrol diri kita itu kita. Nah, di sini ada penghukum. Nah, penghukum, cara menghukum anak. Contohnya, kalau ada anak mempunyai kesalahan, tolong Ibu, jangan marahin di depan kawan-kawannya. Jangan dimarahin di depan guru yang lain juga. Kita panggil setelah istirahat, kita sharing, kita kasih nasihat dengan canda gurau. Ih kamu gemes deh Ibu, pipi kamu gemoy, seperti itu. Nanti anak udah ketawa duluan, tapi lama-lama nanti kita menjurus. Tadi kenapa kamu kok mukul kawan kamu? Nah gitu. Oh ini Bu, ini. Kira-kira dosa tidak? Gitu kita contohkan ya. Lah kalau kamu dipukul balik, kira-kira mau tidak? Nggak mau Bu, nanti sakit. Nah itu nggak boleh ya nak ya. Anak baik, anak pintar ya, tidak boleh seperti itu. Jadi kita cari depan kawannya, nanti dia minder.
nggak mau lagi nanti dia. Terus ada sama gurunya itu ada rasa dendam. Ih, guru itu cerewet banget sih, bawel banget sih. Tapi kalau kita dengan canda gurau, waktunya istirahat kita di depan kita ajak ngobrol, sharing, kita makan bareng, seperti cemilan apa ini kita makan kita bareng nggak? Ya, kayaknya kena, anak itu kena. Oh iya, guru ini baik, aku harus rubah lah. Ibu ini baik loh, seperti itu. Ya nggak Bapak Ibu? Iya. Tapi kalau kita menghukumnya, wah di depan orang banyak segala macam, terus ini nggak bisa. Dulunya saya gitu Bu, bener aja. Dulunya saya gitu di depan muridnya aja. Hei kamu ini nih, kamu harus pinter ini nih. Egonya tinggi saya, tapi sekarang tidak setelah ikut CGP. Jadi saya bisa berubah pelan-pelan. Oh iya ya, saya harus menempatkan sebagai seorang pemimpin yang bisa mengayomi anak saya. Ternyata seperti itu. Nah di sini ada pemantau. Kita sebagai guru hanya memantau murid didik kita. Murid didik kita itu perilakunya sudah benar atau belum? Kalau kurang benar ya dinasehatin secara baik-baik ya. Kalau tingkah lakunya luar biasa ya dikasih nasihat supaya anaknya itu tidak luar biasa lagi, lebih menjadi karakter yang menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Kita memantau dari jauh aja. Sewaktu istirahat kita pantau anak kita. Kalau emang dia dalam berperilaku kurang pas, kita tegur, hai nak jangan gitu dong, nggak boleh sama kawannya takalan seperti itu. Nah kita memantau dalam perilaku, juga memantau dalam pembelajaran. Perkembangan anak itu seperti apa murid didik kita dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran anak didik kita itu meningkat tidak dalam pembelajaran. Kalau pembelajarannya kurang meningkat, ya kita dekati. Di mana letak kesulitan dia? Ya, kita tanya. Ada yang sulit nak. Kenapa kok nilaimu ini ya nak ya? Yuk biar meningkat lagi, kurang meningkat, ya kita dekati. Di mana letak kesulitan dia? Ya, kita tanya. Ada yang sulit nak. Kenapa kok nilaimu ini ya nak ya? Yuk biar meningkat lagi. Kita ini lagi yuk, gitu. Kita belajar lagi yuk. Yang semangat lagi yuk. Di mana nak yang nggak bisa nak? Kita dekati, ya, seperti itu. Untuk selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nah di sini pembuat merasa bersalah, ya kalau kita menasehati anak, gimana caranya anak itu terus, oh iya ya, aku ingin berubah lah. Guru itu baik banget, cara menasehatinya pun dia baik. Jadi dia merasa bersalah, besoknya lagi dia mau berubah. Jangan ada anak yang datang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak masuk? Malu dia, takut di luar aja. Besok lagi jangan terlambat ya. Nah, dia itu nanti marah sama kita. Ya, nggak suka sama gurunya. Jadi bagaimana caranya dia merasa bersalah? Ih, anakku baru datang ya. Kenapa sayang? Ya udah masuk. Nanti dulu. Untuk menasehatinya nanti dulu. Karena masih banyak kawannya. Ya. Biar dia tidak malu gitu loh. Nah seperti itu Ibu. Jadi nanti dia merasa bersalah sendiri. Besok lagi dia nanti berubah. Enggak lah, aku malu sama ibu. Nanti kalau aku telat lagi pasti aku malu karena ibu itu udah baik banget sih. Nggak pernah marah, nggak ini. Aku mau berubah lah diri saya seperti Bu Guru. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita udah marah-marah, bodoh amat. Bisa aku mau terlambat lagi aja, biar Bu Gurunya kapok. Ya nggak Bu? Iya. Terus di sini ada teman. Nah, kita sebagai guru bisa menjadi teman, ya, menjadi teman curhat, menjadi teman untuk keluh kesah mereka, ya. Ibu, kalau ada anaknya ada masalah di rumah kadang kan diem aja, kita deketin. Kenapa nak? Kok kamu diem aja? Ternyata dia ada masalah dalam keluarganya. Ibuku tadi berantem. Ini Bu. Kalau kita sudah dekat dengan anak, kita bisa menjadi teman mereka.
bisa menjadi tempat curhat mereka. Nah, di sini kita ada manajer. Nah, kita menjadi seorang manajer yang bisa mengondisikan kelas, mengondisikan di sekolah. Kita menjadi guru harus bisa menjadi pemimpin yang baik untuk anak-anak kita. Ya, segalanya, semuanya dalam masalah atau pendidikannya, itu semuanya kita harus bisa mengondisikan anak untuk menjadi lebih baik lagi, berkarakter lebih baik lagi. Semuanya pasti udah tahu ya Bu ya. Posisi manajer itu adalah kita semuanya ya. Selanjutnya. Nah, di sini ada posisi kontrol. Udah tahu ya Bu ya, posisi kontrol itu seperti apa? Tadi saya sudah menjelaskan. Ya, lanjut Bu. Keyakinan kelas. Nah, di sini kita dengan anak-anak itu memberikan keyakinan kelas kepada anak didik kita. Merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri, implementasi keyakinan kelas, dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau disiplin. Jadi dalam keyakinan kelas kita mempunyai komitmen dengan murid kita, ya. Kembali lagi ke budaya positif keyakinan kelas itu. Kita tidak boleh datang terlambat, ya. Kita harus tepat waktu datang sekolahnya. Dalam ada PR juga harus dikerjakan, ya. Kita mempunyai keyakinan kalau nanti ada anak yang tidak mengerjakan PR atau datang terlambat, dia suruh baca. Ayo coba nak, kemarin kita keyakinan kelas kita gimana coba? Itu dibaca di tembok, coba dibaca itu kan ada keyakinan kelas kita. Oh iya ibu, aku lupa, maaf ya bu. Dia nanti akan minta maaf, ya. Ada umpan baliknya dari murid kita seperti itu. Paham ya bu ya? Jadi kita mempunyai keyakinan kelas, kita bikin keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, biar anak itu berkarakter lebih baik lagi, ya. Lanjut. Ya, di sini ada segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini sebenarnya ini ya, anak yang bersalah, terus kita memperbaikinya, ya, memperbaiki kesalahan mereka itu apa di segitiga restitusi ini. Contoh kadang anak membuat kesalahan, nah, kita karakternya kita ubah, yang mereka tadinya jahil sama kawannya ini, kita rubah karakternya menjadi lebih baik lagi, seperti itu, ya. Singkatnya seperti itu ibu. Nah, di sini ada mentalitas identitas. Nah, kita harus tahu identitas anak itu. Kadang bisa menjadi masalah gini bu, anak itu tidak pernah sanggup, pingin jajan dengan kawannya, ya, pingin jajan dengan kawannya, tapi nggak punya sanggup, timbullah sifat yang jelek di diri dia. Jadi dia bisa ngambil jajan kawannya, ngambil duit kawannya. Itu bisa terjadi bu, karena apa? Perut dia merasa lapar. Dari rumah dia tidak sarapan. Jadi dia merasa lapar, terus saya pingin jajan itu, namanya anak. Kalau orang dewasa tahu lah, punya orang ya jangan. Tapi kalau anak kecil, saya pingin, nggak ada orang, ambil. Itulah. Jangan kita marahin, karena apa? Dalam diri anak itu mempunyai keinginan pingin makan jajan itu karena perutnya lapar. Itu masalahnya. Makanya kita harus teliti kepada peserta didik kita. Kenapa dia mencuri? Jangan dimarah dulu. Sebabnya apa? Masalahnya apa? Dia mencuri, mengambil jajan kawannya itu masalahnya apa? Gitu. Paham ya bu ya? Untuk restitusi segitiga ini. Ayo lanjut ibu. Di sini segitiga restitusi validasi tindakan yang yang salah. Ya. Lanjut aja ibu. Nah, di sini adalah kesimpulan. Kesimpulannya disiplin positif adalah ya kita sebagai guru harus menuntun mereka, ya, mengayomi mereka menjadi lebih baik lagi, merubah karakter mereka yang tadinya nggak bagus menjadi baik lagi, seperti itu ya bu ya. Jadi kesimpulannya disiplin positif dan budaya positif itu merubah karakter menjadi akhlak yang mulia, ya. Akhlak yang mulia itu
Semuanya mencakup semuanya Bu, akhlak yang mulia. Bisa untuk budaya positif, disiplin ya. Disiplin itu akhlak yang mulia. Menjadi anak-anak yang menjadi akhlak yang mulia, mempunyai akhlak yang mulia, yang lebih baik lagi karakternya. Nah, lanjut. Nah, terima kasih Bapak, Ibu semuanya dan Bapak Kepala Sekolah ya sudah mengikuti diskusi saya tentang berkolaborasi di sini dengan saya ya. Di sini saya mempunyai inisiatif sendiri dalam diri saya itu berjuang tanpa batas, jangan malu untuk bertanya. Jadi saya sebenarnya dulu waktu mau ikut CGP itu ragu, apa saya bisa? Ya, apa saya bisa mengikuti CGP seperti Bu Sulis? Kayaknya kok kegiatannya banyak banget nih, ya, padat banget nih. Apa saya bisa membagi waktu ke anak-anak? Saya yang takutkan anak-anak itu terbengkelai belajarnya, ya, karena ngurusin CGP, anak-anak pembelajarnya ditinggalkan. Kita meninggalkan tugas, kita sibuk kegiatan di luar. Saya berpikirnya sampai ke situ Bu. Jadi saya takut mau ikut. Jadi terus setelah saya terjun, ternyata kalau kita bisa membagi waktunya, insya Allah tidak terganggu. Ya Ibu, Bapak, Ibu semuanya tidak terganggu. Jadi jangan malu bertanya. Jadi kalau saya nggak bisa, saya tanya pada kelompok saya, pada rekan sejawat saya di sekolah, karena rekan sejawat sekolah itu saya di sekolah itu muda-muda, energik, apalagi di bidang IT itu pinter-pinter dibandingkan saya itu lemah Ibu. Jadi saya itu belajarnya itu ya sama mereka, gitu loh. Tapi ya alhamdulillah jadi bisa. Bikin Canva itu seperti apa sih? Tadinya saya nggak bisa Bu, bikin Canva itu seperti apa. Ternyata setelah bisa, asik, banyak warna-warni di Canva itu. Ya nggak Bu? Kita bisa menempelkan gambar kita bisa kayak di dunia kartun itu kan indah ya Bu ya. Nah, itulah prinsip saya, berjuang tanpa batas, jangan malu bertanya. Prinsip saya seperti itu. Jadi berkolaborasi ketemunya ya Bu ya. Saya sudahi untuk pembiasan hari ini ya, budaya positif. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah dan rekan Dewan Guru semuanya yang sudah bersedia menemani saya di sini dalam pembiasan CGP Angkatan 10 dengan saya sendiri. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya. Bila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.